Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi Allah ya'alil rijali bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wad dunya wal akhirah wa ja'aluna min hisbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yahsyurna fi zumratihim ila fiyatin wa salamatin lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal Terima kasih. Yang lalu kita sudah membahas tentang kewajiban pertama bagi manusia, yaitu masuk ke dalam agama Islam dan menetap untuk selama-lamanya di dalam agama Islam. Terus yang kedua, kewajiban pertama bagi orang Islam. Jadi kalau orang yang sudah baligh usia 15 tahun maka wajib masuk agama Islam. Setelah masuk agama Islam, kewajiban pertamanya adalah mengetahui sifat-sifat Allah dan sifat-sifat para Rasul. Kewajiban pertama bagi orang Islam adalah
mengetahui isinya dua kalimat syahadat. Kalau bahasanya ulama, wajib belajar tentang rukun Islam. Rukun Islam ada berapa? 5. Maka tiap satu persatunya wajib kamu ketahui dan kamu pelajari. Rukun Islam yang pertama syahadat, maka harus tahu syahadat beserta ilmunya. Rukun Islam yang kedua sholat, maka harus ngerti sholat beserta ilmunya. Yang ketiga puasa, maka harus ngerti puasa beserta ilmunya. Maka semua yang kita lakukan di dalam mengamalkan amalan soleh dalam agama itu harus disertai ilmu. Maka kalau enggak disertai ilmu, amalnya enggak diterima. Dikatakan man ya'malan bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa yang beramal tanpa ilmu, maka amalnya enggak diterima atau tertolak. Apalagi ini berkaitan dengan syahadat, dengan kesaksian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan main-main ini. Ulama udah sepakat bahwa iman kepada Allah itu harus disertai dengan ilmu. Jangan sampai iman kepada Allah enggak disertai ilmu atau hanya modalnya ikut-ikutan. Ini yang bahaya. Kalau iman ikut-ikutan gimana? Ntar kayak yang terjadi di Cianjur, yang terjadi di mana? Garut. Maka orang-orang sono ngomong, dulu ini kami di sini terkenal sebagai kota santri, sekarang kota jablay katanya. Kenapa? Bergantinya keadaan, mereka sudah meninggalkan aturan-aturan syariat, berganti dengan kemaksiatan, murtad di mana-mana. Banyak sekelompok orang murtad. Kok bisa ada orang murtad itu gimana? Karena nggak ngerti ilmu. Karena syahadatnya hanya ikutan. Makanya syahadat itu harus dengan nadzor shahih, harus pakai nadzor yang benar. Nggak boleh syahadat ikut-ikutan, nggak boleh. Ulama mengatakan iman kamu diperselisihkan. Ada ulama yang ngomong sah, ada yang ngomong nggak sah. Kan repot, iman kok diperselisihkan. Amal berselisih aja repot, apalagi masalah iman. Makanya ini kita harus paling hati-hati masalah ini nih. Jangan sampai iman kita diperselisihkan di akhirat. Makanya kita kepingin iman kita sah di dunia, sampai nanti sah pula di akhirat. Maka imannya harus pakai ilmu. Kalau nggak pakai ilmu ya berbahaya. Terus kita mulai masuk tentang dua kalimat syahadat. Kita akan mengungkap maknanya secara ringkas. Nanti kita akan perjelas satu persatu di belakang. Inilah lafaz dua kalimat syahadat beserta maknanya dengan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia secara ringkas. Nah, kitab ini sebenarnya kitab yang kita pakai di pondok untuk apal-apalan. Nah, udah diringkes pakai bahasa Indonesia, maka mudah untuk dihafalkan.
Inilah rupanya dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang pertama namanya syahadat tauhid, yaitu asyhadu an la ilaha illallah. Yang kedua namanya syahadat rasul, yaitu wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka cara memaknainya yaitu saya bersaksi dan saya meyakini dengan hati saya bahwa sesungguhnya tidak ada zat yang wajib disembah dengan benar di dalam wujudnya hanya Allah. Saya bersaksi, berarti kita betul-betul mempunyai pengetahuan. Nggak bisa mengatakan saya bersaksi tanpa ilmu pengetahuan. Orang yang sudah mengatakan saya bersaksi berarti dirinya sudah betul-betul punya satu pengetahuan tentang Allah Subhanahu. Kalau belum punya pengetahuan, apa yang mau disaksikan? Kalau nggak punya pengetahuan, apa yang mau disyahadatkan? Saya bersaksi dan saya meyakini. Yakin itu keluar dari pengertian yakin, itu yang namanya apa? Dzon. Dzon itu apa? Kira. Dzon itu dugaan. Terus syak. Syak itu kira-kira. Terus waham, ragu-ragu. Yakin itu mengeluarkan kita dari dugaan, kira-kira, dan keraguan. Yang terakhir taklid, ikut-ikutan. Karena untuk sampai pada yakin yang sebenarnya, seseorang harus modalnya ilmu. Nggak boleh untuk sampai yakin yang sebenarnya modalnya kok taklid. Maka nggak akan ketemu sama yakin yang sebenarnya. Kalaupun dia yakin, namanya yakin-yakinan. Seperti yakinnya orang-orang di luar agama Islam meyakini berita orang tuanya tentang agama. Anaknya orang Kristen juga yakin tentang agamanya, coba kamu tanya. Ya, anaknya orang Hindu, anaknya orang Buddha juga yakin sama agamanya. Nggak mungkin mereka agama nggak jelas, nggak ada begitu. Kenapa? Karena mereka mendapatkan doktrin dari orang tuanya, mendapatkan penanaman keyakinan dari orang tuanya. Tapi selagi keyakinan itu nggak didasari pengetahuan, maka keyakinannya itu keyakinan yang bisa saja mengalami perubahan. Kelihatannya yakin, begitu ditunjukkan yang aslinya, oh ternyata bukan ya. Berarti yakinnya itu hanya bentuk yakin-yakinan, bukan yakin yang sebenarnya. Ya, jadi kita harus bersaksi, artinya punya pengetahuan. Apa yang mau saya saksikan tentang Allah? Yang bisa disaksikan tentang Allah adalah wajib, mustahil, dan jaiz. Gak ada lebih dari itu, gak ada. Manusia yang diberi akal oleh Allah, ketika mereka mau mengangkat saksi tentang Allah,
apa yang saya saksikan, apa yang saya kenali tentang Allah. Yang bisa saya kenali tentang Allah adalah sifat Allah yang wajib, sifat yang mustahil, dan yang jaiz. Dengan apa saya menyaksikannya? Dengan hati, bukan dengan mata kepala, bukan, tapi pakai hati. Karena yang namanya hati itu isinya ilmu pengetahuan. Kalau pakai mata, kamu mau lihat Allah, mau nyari Allah, ya nggak ketemu-ketemu. Ya, bagaimana wong Allah bukan sesuatu yang berwarna, yang nggak bisa dideteksi pakai indera. 5 indera kita itu nggak bisa untuk melihat Allah. Allah nggak bisa dicium, nggak bisa diraba, nggak bisa dipelototin, nggak bisa dijilatin, nggak bisa didengerin. 5 alat ini adalah indera yang Allah berikan itu untuk menemukan sesama bangsa manusia. Mau nemu apa saja di sekitar kamu, ya pakai alatnya itu 5 itu. Kalau mau menemukan Allah, alatnya ya bukan indera. Makanya saya kalau lihat itu film para pencari Tuhan itu, sampai sekarang nggak hatam-hatam filmnya itu. Udah ketemu udah? Belum, nggak ketemu. Sampai kapan ketemunya coba? Mau nyarinya di mana? Alatnya untuk nyari apa? Nggak ngerti juga. Kalau alatnya untuk nyari nggak ngerti, gimana mau nemu? Jadi menyaksikan Allah modalnya pakai apa? Hati. Nah, untuk mengisi ilmu tentang Allah, alatnya adalah akal. Karena indera yang 5 ini nggak bisa untuk menemukan tentang Allah, maka masih ada satu lagi sisa, yaitu akal yang diberikan oleh Allah. Alat yang bisa kita pakai untuk berpikir, untuk mengenali kepada keberadaannya Allah Subhanahu wa ta'ala, keberadaan pencipta alam ini, keberadaan yang membuat segala sesuatu, yang mengatur sesuatu, yang membentuk sesuatu, bisa kita pahami, bisa kita kenali ketika akal kita sehat dan bisa berpikir dengan baik. Ya, saya bersaksi, maknanya saya mengakui tentang ketuhanannya Allah yang disertai dengan sifat-sifatnya, dan saya meyakini, maknanya punya bukti, punya dalil, punya pengetahuan bahwa sesungguhnya yang saya akui tidak ada zat yang wajib disembah dengan hak, itu hanya Allah. Tidak ada zat lain. Tidak ada zat lain ini maknanya bukan artinya tidak ada zat yang wajib disembah dengan hak, hanya Allah. Allah lah yang wajib disembah, yang lain nggak wajib disembah, nggak begitu. Maksudnya yang lain itu mustahil Tuhan. Yang Tuhan hanya Allah. Maka yang berhak disembah hanya Allah. Jadi tidak ada zat lain yang bersifat Tuhan. Itu tidak adanya, itu tidak ada maknanya mustahil. Jadi mustahil ada Tuhan lain selain Allah, gitu loh. Kalau kita nggak mengartikan tiadanya bermakna mustahil, nanti ngartiinnya bisa kayak tadi. Tidak ada zat yang berhak disembah dengan benar, hanya Allah. Kayak ada zat yang lain tapi nggak berhak disembah. Yang berhak disembah hanya Allah. Oh, nggak begitu. Tidak adanya itu maknanya mustahil, gitu loh. Yang lain itu nggak akan ada lagi Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala.
Apa yang kita saksikan pada wujudnya Allah? Yang kita saksikan pada wujudnya Allah yaitu bahwa Allah itu wajib adanya, wajib qidamnya, wajib bakoknya sampai mutakalliman. Kita menyaksikan dengan diri kita tuh Allah wajib wujud, wajib qidam, wajib bakok, sampai kepada Allah wajib mutakalliman. Dan yang mustahilnya juga saya saksikan. Apa itu? Mustahil Allah tiada, mustahil Allah berawal, mustahil Allah berakhir, mustahil Allah ada samanya, mustahil Allah butuh kepada sesuatu, mustahil Allah itu ta'addud, mustahil Allah itu lemah, sampai dengan mustahil Allah itu bisu. 20 yang wajib kita saksikan dan 20 yang mustahil juga kita saksikan. Ditambah lagi Allah lah pencipta 7 langit dan 7 bumi sekalian isinya. Maknanya kita menyaksikan pula perkara jaiz bagi Allah. Apa yang jaiz bagi Allah? Boleh menciptakan sesuatu, boleh pula tidak menciptakan sesuatu. Maka terciptanya langit, bumi dan seluruh isinya ini jadi bukti kalau Allah itu adalah Tuhan. Jadi bukti kalau Allah itu jaiz menciptakan segala sesuatu. Terus Allah lah yang menguasai semua makhluknya. Artinya menguasai itu apa? Allah menguasai langit bumi. Menguasai itu maknanya apa? Hah? Hah? Bebas? Bebas mau dibikin apa saja. Menguasai itu bebas mau diapain aja. Kayak kamu pegang ini saya kuasai. Maknanya ini mau saya apain aja bebas, mau dibanting, dihancurin, kayak Cianjur, mau dibikin gempa, mau dibikin tanah longsor, Semeru, mau dibikin, ya itu ada dalam kekuasaannya Allah. Maka Allah bisa berbuat apa saja kepada seluruh yang dikuasai, yaitu 7 langit dan 7 bumi. Maka untuk sampai pada kesaksian ini, seseorang nggak boleh ikut-ikutan, harus berpikir yang sehat. Mikir yang sehat itu maknanya punya dalil, maknanya punya pedoman, punya bukti yang menunjukkan tentang ketuhanannya Allah, dan punya bukti yang menunjukkan bahwa selain Allah itu bukan Tuhan. Selain Allah itu makhluk. Selain Allah itu diciptakan. Nah ya, dalam Al-Quran juga banyak disinggung tentang ayat-ayat yang mengingatkan kalau memang kamu mengakui selain Allah sebagai Tuhan dan kamu mengakui Allah itu bukan Tuhan, maka kamu harus bisa membuktikan bahwa yang Tuhan yang kamu akui itu ikut menciptakan apa di dalam alam semesta ini. Kan yang namanya Tuhan itu pencipta.
Kalau kamu mengakui dia sebagai Tuhan kamu, apa yang dia ciptakan di dalam alam semesta ini? Coba kamu tanya sama mereka. Yang nyembah selain Allah, kamu tanya, itu Pak Buddha itu bikin apa di bumi ini? Dia ikut bikin bintang atau ikut bikin matahari atau ikut bikin apa? Yesus sudah Tuhan bukan? Nah, coba Yesus ikut bikin apa? Hah? Iya dong. Kalau dia Tuhan, pasti dia pencipta sesuatu. Brahma, Siwa, itu ikut bikin apa? Artinya Yesus saja, begitu Yesusnya lahir muncul, dunianya sudah jadi. Langit udah jadi, bumi udah jadi, matahari udah jadi, bintang. Jadi dia ngapain? Ya nggak ikut bikin apa-apa. Bahkan dia sendiri bahannya dibikin dari bumi. Bagaimana bisa ikut bikin bumi, kan aneh. Kalau dia ikut bikin bumi, bisa bikin langit, maksudnya bahannya dia nggak dari bumi dong, dia aja bahannya dari tanah, sama-sama tanah, gimana mau dibikin? Coba yang lain juga begitu juga. Hubal, hah? Terus apa lagi? Manat. Itu juga dibuat dari tanah, dibuat dari emas, dibuat dari perak. Perak dari mana asalnya? Bumi. Emas dari mana? Bumi. Jadi kalau memang dia yang bikin bumi, masa bahannya dari bumi juga, gimana sih? Tuhan kok bahannya dari bumi. Siwa, Brahma, semua begitu. Kamu cara mikirnya begitu. Kalau memang ini Tuhan ini betul-betul Tuhan, mereka itu ikut bikin apa di alam semesta ini? Hingga mereka mengatakan kok bisa menguasai alam, itu ikut bikin apanya? Kalau ikut bikin sesuatu, mana buktinya kalau dia ikut menciptakan itu? Nah, ketika Nabi Musa ditanya, Tuhan kamu siapa Musa? Pencipta langit bumi. Nabi Ibrahim ditanya, Tuhan kamu siapa Ibrahim? Pencipta matahari dan bintang. Artinya jelas-jelas bisa dibuktikan kalau itu semua ciptaannya Allah, hingga Allah bisa menghentikan matahari kapan saja, bisa menjalankan matahari kapan saja. Kenapa? Allah yang ngatur keberadaannya matahari. Kalau matahari stop, ya stop mataharinya. Jalan matahari, jalan mataharinya. Kenapa? Karena Allah yang ngatur matahari, Allah yang menguasai matahari. Jadi Allah adalah zat yang kita saksikan. Saya bersaksi tentang ketuhanannya Allah. Berdasarkan apa ketuhanannya Allah kamu akui? Berdasarkan sifat-sifatnya. Sifat-sifat Allah yang menunjukkan dia adalah Tuhan. Nah, dari awal kita harus tahu Tuhan itu pengertiannya apa. Ini biar dari awal sampai akhir nanti sama teorinya. Tuhan itu pengertian adalah zat yang tidak butuh kepada segala sesuatu dan segala sesuatu butuh kepada Dia. Itu namanya Tuhan. Dan zat yang seperti itu, zat yang gak butuh sama segalanya dan segalanya yang lain semua butuh kepada Dia, maka zat itu hanyalah zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, gak ada zat yang lain. Emangnya ada apa pada dirinya Allah kok sampai Allah itu gak butuh sama segala sesuatu? Ini yang mau kita bahas. Oh, pada dirinya Allah terdapat sifat-sifat ketuhanan yang 20.
yang selama ini sudah kita pelajari, yang dari kecil kita sudah disuruh ngapalin ulu wujud kidam bako, dari kecil sudah suruh apal kita ini. Kenapa? Karena itu prinsip dalam agama kita, itu adalah pedoman dalam agama kita. Tanpa itu kita nggak akan bisa mengenali tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa yang sudah ditanamkan sama ulama kita tentang ketuhanan, tentang sifat-sifat Allah, tentang prinsip-prinsip ini jangan sampai kita gampangkan, jangan sampai kita anggap ngapain sih, ini prinsip yang istimewa. Kalau sampai kamu bisa paham ini, maka kamu akan kenal Tuhan dengan seyakin-yakinnya. Artinya keluar dari keraguan, keluar dari kira-kira, keluar dari kedugaan, sampai kepada ilmu pengetahuan, itu namanya ma'rifatullah. Ya, jadi kita menyaksikan. Artinya syahadat secara ringkas maknanya adalah saya menyaksikan sifat-sifat ketuhanan Allah dengan seyakin-yakinnya, gitu loh. Saya bersaksi Allah itu Tuhan, maknanya saya menyaksikan sifat-sifat ketuhanannya Allah dengan bukti yang seyakin-yakinnya. Apa buktinya tentang ketuhanannya Allah? Ya buktinya ya sifat-sifat Allah. Bahwa Allah itu Tuhan. Tanpa kita mengetahui sifat-sifat Allah, kita nggak akan tahu kalau Allah itu Tuhan atau bukan Tuhan. Karena kita mengenal sesuatu itu dari mengenali sifatnya. Kenal ini rumah dari sifatnya, kenal ini presiden dari sifatnya, kenal ini kucing dari sifatnya. Kalau nggak tahu sifatnya, kita nggak akan bisa mengenali sesuatu tersebut. Ya, itu syahadat secara ringkas makna yang harus kita simpan di dalam hati kita. Terus yang kedua, syahadat Rasul. Dan juga saya bersaksi dan saya meyakini dengan hati saya bahwa sungguhnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah utusan Allah dan hambanya Allah. Sama kayak tadi, saya bersaksi, maknanya saya mengakui, saya menyaksikan sifat-sifat kerasulan ada pada diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan apa kamu menyaksikannya? Dengan apa? Kamu menyaksikan kenabian Nabi Muhammad dengan apa? Menyaksikan alatnya pakai apa? Hati, bukan pakai mata. Karena yang menyaksikan Nabi pakai mata banyak, tapi nggak mengimani. Abu Jahal melihat Nabi, Abu Lahab melihat Nabi pakai mata. Bahkan nggak cuma lihat, ikut gendong lagi, ikut makan bareng, ikut duduk bareng, tapi masih nggak mengakui kalau ini adalah utusan Allah. Karena yang namanya Nabi itu nggak bisa dilihat pakai mata. Nabi itu nggak bisa difoto gitu loh. Ada dua orang mau foto nih, cekrek, yang Nabi yang mana? Ya nggak kelihatan. Nabi itu nggak bisa difoto, nggak bisa dilihat pakai mata, hanya bisa dilihat pakai hati, pakai ilmu. Apa yang kita saksikan tentang kenabian Nabi Muhammad? Oh, saya menyaksikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu orang yang nggak pernah berbohong. Kalau berkata selalu benar, jujur, nggak pernah bohong, dan dia membawa mukjizat, tanda kenabian. Itu
itu bukti itu sudah bisa meyakinkan kamu kalau dia pasti utusan Allah. Orangnya benar, nggak pernah apa? Bohong, terus membawa mukjizat tanda kenabian, maka itu pasti betul-betul seorang utusannya Allah. Nggak mungkin dia pembawa ilmu sihir gitu. Makanya orang-orang Arab mengatakan, oh Muhammad mah pembohong. Kapan Nabi pernah berbohong? Coba tanya sama orang Arab. Oh ini mah ilmunya sihir. Nggak pernah akan ada orang yang nggak pernah berbohong kok main sihir, nggak ada. Orang yang main sihir tukang bohong, masih kok dirinya nggak pernah bohong, ngapain main? Kan sihir itu kan tipuan kan. Dia nggak pernah nipu orang, kok tahu-tahu mau main sihir, gimana? Nggak nyambung lah. Jadi mestinya orang-orang Arab yang masa itu melihat Nabi bisa tahu Muhammad ini dari kecil sampai gede begini nggak pernah bohong. Terus dia menampilkan mukjizatnya, tanda kalau dia utusan Allah, maka itu mestinya bisa meyakinkan mereka kalau Nabi itu betul-betul Rasulullah. Kita yang nggak hidup bersama Nabi, nggak melihat fisiknya, nggak melihat jasadnya, nggak melihat gantengnya, nggak melihat rupanya, bisa mengimani kalau dia adalah betul-betul utusannya Allah. Dari mana? Dari mengetahui sifat-sifatnya. Dia nggak pernah berbohong, selalu amanah, selalu menyampaikan berita dari Allah, dan dia bersifat fato. Nah, maka kesaksian itulah yang saya saksikan ada pada diri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kamu nggak nyaksiin itu gimana? Lah, kamu bersaksi tentang apa? Kamu menghadirkan pengakuan apa? Mengakui apa kamu tentang kenabian Nabi? Oh, saya ngakuin dia Nabi. Dari mana pengakuannya? Ya mesti dari menyaksikan sifat-sifat kerasulan, sifat-sifat kenabian. Maka saya mengakui dia betul-betul nabinya Allah. Dia betul-betul utusannya Allah, karena saya menyaksikan sifat-sifat kerasulan, kenabian ada pada diri mereka. Saya bersaksi dan saya meyakini. Keluar apa? Dzon, nggak ada dugaan. Itu Nabi loh, kira-kira lah. Oh, nggak bisa, Nabi kok kira-kira. Kayak orang yang mengakui Musailamah al-Kadzdzab, mengakui Musodek, siapa lagi? Elia Edan. Itu pengakuannya pakai kira-kira, pakai duga-dugaan. Maka kita ketika mengakui kenabian Nabi Muhammad harus keluar dari dugaan. Saya mengakui Nabi Muhammad Rasul bukan menduga, tapi pakai ilmu. Kalau pakai ilmu maknanya pakai dalil, gitu loh. Nanti kita akan jelaskan dalilnya satu persatu yang menunjukkan tentang kenabian Nabi Muhammad dan tentang tentang ketuhanannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yakin itu harus keluar dari yakin, namanya dzon, syak, wahmun, dan taklid. Memang ada ulama yang mengatakan taklid sahih itu juga sah, tapi sahnya menurut jumhur, menurut sebagian yang lain tetap diperselisihkan. Maka yang paling aman iman itu pakai nazar sahih, pakai berpikir dalil, hingga imannya aman, gak akan tergonjang ganjing. Dikatakan apa? Orang yang imannya itu mengakar sampai ke bawah, akar tunggal tertancap, terus far'uhu, ujungnya, cabangnya sampai ke langit, maka orang yang imannya begitu gak akan bisa digoncang dengan apapun.
Kenapa? Kokoh, bawahnya tertancap, atasnya nyangkut sampai ke, ya sudah nggak akan bisa ambruk ini. Maka kalau kamu kok bisa membuat iman kamu seperti itu, punya tancepan, punya akar, punya dalil yang kuat, dan terus ibadah mentok sampai ke langit, udah nggak akan bisa digoyangkan oleh apapun. Nah yang banyak apa? Yang banyak orang itu imannya nggak sampai tertancap ke akar, ke bawah, ke atasnya juga nggak sampai. Jadi gimana? Gantung, ngambang sono, ngambang sini. Ketika ditiup sono ikut ke sono, tiup kemari ikut kemari, gitu loh. Maka dikasih beras sekilo, pindah sono. Dikasih Indomie sedus, pindah sini. Dikasih pengobatan gratis, ikut sono. Kenapa? Karena tadi imannya nggak pakai dalil yang kuat sampai tertancap ke dalam. Terus amalnya pun nggak sampai diterima oleh Allah ke langit. Kalau kamu kok bisa sampai demikian, maka jaminan iman kamu akan kokoh dan nggak akan pernah bisa digoyangkan dengan apapun. Ya, saya bersaksi, saya mengakui, saya mengetahui bahwa sifat-sifat kerasulan itu ada pada dirinya Nabi Muhammad. Apa sifat kerasulan itu? Itu wajib sidik, wajib amanah, wajib tabligh, dan wajib fatonah. Lawannya juga ada, mustahil kedzib, mustahil khianat, mustahil kitman, dan mustahil baladah. Yang wajib, yang mustahil, dan yang jaiz. Apa jaiznya? Jaiznya adalah Nabi boleh-boleh saja bersifat bangsa manusia. Maka dikatakan di sini abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan hamba Allah. Ini adalah perkara jaiznya, yaitu bersifat bangsa manusia. Untuk apa kita melihat Nabi itu disifati bangsa manusia oleh Allah? Oh, disifati bangsa manusia, mau menolak bahwa mustahilnya Nabi itu bersifat ketuhanan. Gak mungkin ada seorang Nabi kok disifati dengan sifat Tuhan, itu gak mungkin. Dan juga gak mungkin seorang Nabi disifati dengan sifat malaikat. Itu menunjukkan bahwa para Nabi semuanya pasti bersifat manusia. Dan sifat kemanusiaannya pun sifat manusia yang mulia. Nggak bisa Nabi itu disifati bangsa manusia, tapi sifatnya manusia yang rendah. Ada cacatnya, ada kurangnya dari sifat-sifat itu mustahil. Allah menjaga para nabi-nabinya dari memiliki sifat-sifat yang jelek, sifat-sifat yang buruk, sifat-sifat yang enggak baik, dijaga oleh Allah dari kenabian, dari kerasulan, hingga mereka semuanya tetap berada pada kemuliaan, pada keagungan. Ya, saya bersaksi bahwa pada diri Nabi Muhammad terdapat sifat-sifat kerasulan, dan saya meyakininya, membuktikannya akan semua itu saya saksikan dengan hati saya atau ilmu pengetahuan. Bahwa sungguhnya saya bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah dan hambanya Allah. Terus ditambah lagi Nabi Muhammad itu orang laki-laki. Kenapa kok orang laki-laki? Kenapa kok orang laki-laki? Karena nggak ada nabi perempuan gitu.
Nggak ada nabi itu perempuan, nggak ada. Walaupun nabi itu kedatangan malaikat Jibril sekalipun, perempuan itu kedatangan malaikat Jibril, tetap dia tidak menjadi seorang nabi. Untuk jadi nabi harus syaratnya laki-laki, terus merdeka, bukan budak. Jadi nabi itu pasti seorang laki-laki. Terus Nabi Muhammad ini orang Arab, anak cucu Nabi Adam alaihissalam. Karena seluruh manusia itu pasti keturunannya Nabi Adam alaihissalam. Jadi Nabi sendiri bersabda tuh, saya adalah orang yang mulia di antara orang yang mulia, di antara orang yang mulia gitu loh. Jadi dari Nabi Adam punya keturunan yang mulia semuanya, Nabi dipilih di antara semua yang mulia tersebut. Apa? Di antaranya lahir dari generasinya para nabi-nabi sampai turun ke bapaknya yaitu Sayyid Abdullah. Sayyid Abdullah ini orang-orang penting. Mana? Dia adalah orang-orang Quraisy. Dari orang-orang suku-suku yang banyak ini dipilihlah suku yang terbaik adalah orang-orang Arab. Dari orang Arab dipilih pula suku yang terbaik yaitu suku Quraisy. Dari suku Quraisy dipilih pula ada Bani Hashim. Ini pilihan-pilihan yang istimewa yang buat Nabi itulah betul-betul seorang yang dipilih oleh Allah untuk menjadi utusan yang terbaik. Ayahnya beliau adalah Sayyid Abdullah, ibunya adalah Siti Aminah, kakek beliau adalah Sayyid Abdul Muttalib, eyangnya adalah Sayyid Hashim. Terus buyutnya Nabi Muhammad adalah Sayyid Abdul Manaf. Terus ke atas sampai kepada Adnan. Diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu kepada semua manusia, jin dan malaikat. Ini diutus adalah rahmatan lil alamin, menyeluruh kepada seluruh alam semesta. Ini kita akan jelaskan pada perjumpaan yang akan datang insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Wa kulli